Oh, Bestinya Ketani. Besti, diduga kerap diragukan keputusannya untuk mengajukan banding. Kubu Nikita justru tetap yakin dengan celah yang dimiliki. Hal tersebut tak hanya diduga bakal jadi senjata Nikita dalam menghadapi proses bandingnya untuk menang, tapi juga diharapkan bisa membebaskan Nikita, Besti. Meski seperti diketahui, pihak jaksa pun ternyata sudah mengajukan banding yang diduga tak puas dengan putusan hakim yang cukup jauh dari tuntutannya. Lalu bagaimana ya kubu Nikita mempersiapkan segala upayanya? Bang Andi, kemarin kan pihak Nikita Mirzani sudah memasukkan gugatan banding ya Bang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di satu sisi juga jaksa penuntut umum juga mengajukan banding. Melihat ini seperti apa Bang? Nah, itu hal yang biasa ya. Tentu kan memiliki alasan ya yang berbeda ya. Kalau Nikita menyatakan banding ke pengadilan tinggi tentu kan punya alasan ya. Begitupun juga jaksa tentu juga punya alasan ya, khususnya SOP-nya ya, bahwa ketika putusan itu di bawah 2/3 maka dia punya kewajiban untuk banding ya, seperti itu. Bang, ini jaksa sendiri kan bilang tadi kalau bahwa merasa tidak puas dengan hasil putusan 4 tahun yang dituntut mereka sendiri 11 tahun, makanya mereka mengajukan banding. Apakah menurut Bang Andi sendiri seperti apa Bang? Ya, itu kan menurut dia ya, pandangannya merasa tidak puas, ya mungkin memiliki pandangan hukum dengan kita yang berbeda. Begitupun juga Nikita, dia dituntut 11 tahun, kemudian diputus 4 tahun, dia juga merasa tidak puas dengan alasan bahwa memang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap atau sudah diurai di persidangan itu memang tidak ada bukti bahwa Nikita melakukan sesuai dengan pasal yang dituduhkan, ya kan? Itu kan pasal 27B ya, ayat 2. Nah, di situ kan dikatakan bahwa akan membuka rahasia, ancaman akan membuka rahasia. Nah, ketika pasal itu dihubungkan dengan fakta persidangan, itu tidak ditemukan bahwa di situ ada rahasia. Bahkan di dalam putusan itu dikatakan bahwa kalau misalnya ini menjadi objeknya adalah skincare, itu jelas-jelas di dalam putusan itu di awal disebutkan bahwa pertama-tama direview oleh dokter, ya, atau disampaikan oleh dokter ke halayak ramai. Ya, artinya kalau itu menjadi rahasia, tidak lagi menjadi rahasia karena diketahui oleh umum, ya. Tapi pasal itu adalah memang salah satunya rahasia lah yang menjadi alat untuk dipergunakan melakukan pengancaman. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika di situ sudah tidak ada lagi rahasia, bagaimana dengan mempergunakan pasal itu? Ya kan, kalau misalnya memang di situ tidak ada rahasia, berarti unsur pasal itu tidak terpenuhi ya. Kalau unsur pasal tidak terpenuhi, artinya perbuatannya itu tidak sempurna. Kalau perbuatan itu tidak sempurna, artinya tidak ada kejahatan di situ. Oleh karena itu, biasa kita sering dengar ya, bahwa ketika unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka orang itu atau terdakwa itu harus dibebaskan. Nah, itulah yang menjadi alasan tadi Nikita juga melakukan banding. Kalau jaksa itu dia kan kecewa ya, bahwa kok saya tuntut 11 tahun kok diputus 4 tahun ya. Jadi kalau masing-masing versi di luar, banyak juga bahkan pengacara mengatakan ya bahwa putusan ini menurut mereka bahwa itu sudah bagus. Karena bijak, karena ini dituntut 11 tahun diputus. Tapi kan menurut pengacara Nikita ini, setelah dikaji unsur pasal dengan alat-alat bukti yang ada, kemudian fakta persidangan yang lainnya juga tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, itu sehingga pengacara mengatakan bahwa putusan ini juga tidak mengacu kepada asas keadilan gitu loh, asas manfaat. Kenapa? Karena asas kepastian hukumnya itu tidak diterapkan dengan baik, ya. Coba bayangin ya, ini kan diputus katanya membuka rahasia. Sementara di dalam putusan itu, ya,
tidak dijelaskan rahasia apa yang dibuka ini. Rahasia itu kan macam-macam tuh. Ya kan, tentu kan kalian tahu kan rahasia itu apa. Ada rahasia misalnya, karena ini kan undang-undang ITE ya. Ada rahasia misalnya ya, ada si A ini melakukan pencurian, kita foto. Ya kan, setelah kita buka dia akan malu dan lain sebagainya. Ataukah mungkin ada seseorang lagi keluar dari hotel, kita foto, menjadi rahasia. Ketika kita buka akan menjadi malu, ya kan? Dan rahasia itulah yang dipergunakan oleh orang-orang itu mengancam untuk meminta uang. Nah, sama dengan kasus ini, dikatakan akan membuka rahasia, terbukti telah bersalah ya, melakukan tindak pidana, ya kan, mengancam akan membuka rahasia dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sesuatu ya, demi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kan begitu, kurang lebih begitu bunyinya. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, itu rahasia apa? Nah, sementara di dalam putusan itu tidak disebutkan bahwa ini loh rahasia yang dimaksud. Nah, boleh dong saya mengandai-andai, ketika itu diucapkan di dalam putusan itu, maka putusan itu akan menjadi bukti kuat bahwa benar-benar pelapor ini memiliki skincare yang palsu. Kalau itu menjadi ya, dan bahkan lebih parah lagi, bisa saja itu putusan itu dianggap batal demi hukum karena dia melindungi penjahat. Nah, kalau kubu Nikita diduga akan mendalami perihal dugaan pembukaan rahasia dalam upaya bandingnya, Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejagung, justru seraya mengingatkan kubu Nikita untuk fokus dengan perkara yang dihadapi. Dalam wawancaranya bersama awak media, meski nggak mengungkapkan rinci terkait poin-poin yang dimasukkan dalam bandingnya, namun ia memastikan pada hari Senin pihak jaksa telah mengajukan banding, Besti. Ada kaitannya nggak korelasinya? Kan tidak ada. Jangan berlariar kemana-mana. Fokuskan aja kepada yang perkara yang dihadapin, ya. Setahu saya itu. Fokus terhadap perkaranya yang bersangkutan aja. Berarti bisa ditegaskan jaksa sudah mengajukan banding per Senin kemarin ya Pak? Sudah, per hari Senin kemarin. Dengan beberapa poin. Ada dipertimbangkan nanti dalam memori banding. Yang penting menyatakan banding, karena dalam waktu 7 hari harus bersikap. Dan keberatan atas putusan hakim ya? Bukan keberatan, kita mengharapkan kita menyatakan banding ya kan terhadap putusan pengadilan, kan ada upaya hukumnya. Ya. Mengajukan banding, ini kita juga mengajukan banding. Jawaban bandingnya sendiri biasanya berapa lama sih Pak? 1 bulan setelah menyatakan, ada ketentuan di dalam beberapa hari setelah mengajukan banding, segera penuntut umum membuat siapapun ya, baik menyatakan membuat memori banding terkait dengan nanti saudara Nikita Mirzani langsung menjalankan banding juga, kita akan membuat kontra memori banding gitu. Jadi ada 2 dibuat oleh penuntut umum terkait dengan yang bersangkutan mengajukan memori banding dan juga kontra memori terhadap banding dari terdakwa. Kurun waktunya sebulan ya? Paling lama ya. Setelah menyatakan sikap ya. Ada ketentuan di KUHP. Soal POME yang di BA. Kasus Nikita Mirzani Pak, awalnya kan JPU tidak mau banding ya Pak, tapi info terbarunya ada JPU. Enggak, JPU banding kok, kami banding. Kan turunnya di bawah tuntutan jaksa, otomatis. Itu kan kita jaksa dari Kejati Jakarta Selatan sudah mengajukan banding hari Senin kemarin kalau nggak salah. Di tengah-tengah ketakutan pendukung Nikita atas putusannya banding, Andi, tim kuasa hukum Nikita, justru meyakini Nikita bakal bebas lantaran adanya dugaan unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Nikita tidak terpenuhi, di mana menurutnya dengan kembali mengkaji alat bukti dan fakta persidangan yang menurutnya ada dugaan unsur belum terpenuhi, maka hal tersebut bisa membuatnya yakin justru Nikita bisa bebas, Besti. Bahwa benar-benar kalau kita mau lihat dikaji hukumnya baik ya, kemudian setelah kita kaji hukumnya baik ya, sama dengan apa yang kita kaji, sama dengan yang dikaji oleh nanti PT, saya yakin bahwa memang kita harus dibebaskan. Karena syarat orang dipidana itu ada 2 ya, unsur pasal terpenuhi ya, kemudian disertai dengan minimal 2 alat bukti yang sah yang menjelaskan bahwa benar perbuatan itu yang dituduhkan kepada Nikita itu dilakukan. Makanya di dalam KUHP itu pasal 183 itu disebutkan
Mungkin pada dasarnya begini ya bunyinya kurang lebih bahwa hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang ya minimal 2 alat bukti yang sah tambah 1 keyakinan hakim. Oleh karena itu ketika unsur pasal itu terpenuhi maka harus dibarengin dengan namanya 2 alat bukti yang sah. Kalau tidak ada itu maka orang itu harus dibebaskan ya. Nah, kalau itu tadi pertanyaannya, saya jawabnya bahwa memang di dalam pasal ini ya kan yang dituduhkan kepada Nikita unsurnya tidak terpenuhi. Ya karena itu kan salah satunya alat yang dipakai mengancam adalah rahasia. Sementara tidak pernah diungkap rahasia apa yang dimaksud itu dulu. Bahkan di dalam putusan itu tidak disebutkan rahasia apa yang dimaksud. Nah, menurut PH-nya yang langsung menangani itu tidak sama sekali ditemukan 2 alat bukti yang menjelaskan bahwa Nikita telah melakukan tindak pidana itu saja. Dan kemudian semua fakta persidangan yang direkam dengan baik dan dimasukkan ke dalam pledoi oleh pengacara dan bahkan kurang lebih 30 ya alat bukti atau bukti-bukti yang disampaikan oleh PH Nikita itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Ya kan? Nah gitu. Nah ketika itu tadi pertanyaannya kalau banding bisa nggak naik, bisa nggak turun, bisa nggak tetap, ya bisa saja. Persoalannya, tapi saya ingin tegaskan di sini. Ketika menemukan hakim benar-benar menerapkan 3 asas ini, maka Nikita akan bebas. Apa sih 3 asas ini sebenarnya dalam pedoman hakim memutus? Pertama-tama asas kepastian hukum. Apa itu? Asas kepastian hukum itu adanya di dalam peraturan itu benar-benar dikaji unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian apa asas keadilan itu? Keadilan itu adanya di dalam hati para penegak hukum itu melihat, oh benar setelah kepastian hukumnya sudah dikaji, oh ternyata tidak ada unsurnya, tidak ada alat bukti. Masa sih orang mau dipidana, ya kan? Bagaimana dengan anak-anaknya di rumah? Dia adalah tulang punggung, kan? Itulah namanya asas keadilan. Terus setelah asas keadilan apa? Manfaat. Asas manfaat. Supaya putusan itu bermanfaat. Setelah berkeadilan maka bermanfaat itu. Orang semuanya menyampaikan bahwa sudah luar biasa hukum di Republik ini begitu baik. Tapi ketika putusannya terbalik, ya seperti rekan-rekan media tahu sekarang bagaimana apa kata orang. Hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu kayak toko kelontongan, ya bisa dipesan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu ya semoga harapan kita, kalau itu pertanyaan tadi ya, semoga nanti hakim di PT ini memiliki hati nurani, benar-benar melakukan penegakan hukum yang baik demi kemanusiaan. Karena hukum pidana itu tidak boleh kita main-mainin, ya rekan-rekan media ya. Karena ini menyangkut masalah hak asasi manusia. Ya, keputusan Nikita untuk banding dan begitu pula dengan jaksa emang bukan satu-satunya episode baru yang dibuka Nikita setelah vonisnya dibacakan beberapa waktu lalu. Tapi ada juga episode gugatan perdata yang sudah ia layangkan kepada Reza Gladys, di mana gugatan perdata perbuatan melawan hukum Nikita menuntut 244 miliar yang ternyata gak cuma siap dihadapi kubu Reza Gladys, namun juga Nikita ternyata disiapkan gugatan baru dari pihaknya, Besti. Inginkan apapun kami layani, mau apa kami layani sesuai mekanisme. Ini kan sudah 3 kali. Kalau mungkin yang pertama kami menganggap ini masih komedi. Komedi jilid 1 itu wan prestasi, komedi jilid 2 itu wan prestasi. Ini kami anggap ini benar-benar serius temanya. Mungkin kalau yang wan prestasi kami masih bercanda-canda. Tapi kalau ini enggak, kami akan melakukan balasan atas suatu gugatan-gugatan yang ada selama ini. PMA kami akan balas melalui rekompensi. Kalaupun dicabut ini, kami akan gugat. Ya, menggugat kembali atas dasar apa? Gugatan melawan hukum dengan adanya putusan pidana. Putusan pidana jelas terbukti dinyatakan bersalah melakukan pemerasan. Jadi yang kami gugat itu adalah dana yang kami diperas ini sekaligus kerugian kami. Jadi begini ya, perbuatan melawan hukum yang mau kita gugat
Nikita sama Mail itu menerima uang 4M itu melawan hukum. Ya, melawan hukum dibuktikan dengan kemarin ketok palu divonis sah melawan hukum ya. Ya, akibat perbuatan melawan hukumnya ini uang Dr. Reja Gladys 4M itu masih di tangan Nikita. Itu akan kita minta balik. Ya, plus kerugian-kerugian yang dialami. Ya, perbuatan melawan hukumnya adalah memaksa Dr. Reja menyerahkan uang 4M itu melawan hukum. Buktinya sudah divonis ya. Kita akan minta balik itu dari Nikita yang 4M itu beserta ganti rugi yang timbul akibat kasus ini yang dialami Dr. Reja. Banyak kerugiannya lagi dihitung ya. Itu PMH-nya. Tapi belum diajukan kan bakal Akan. Kalau memang nanti tidak dicabut ya, disitulah kita masuk gugat balik. Bahasa hukumnya rekonvensi. Ya, kita gugat balik. Tapi kalau ini gugatan dicabut lagi, kami yang menggugat. Ya, tetap uang 4M itu yang nggak bisa gitu aja, tetap harus kembali beserta dengan ganti kerugian. Ya, tetap itu kita minta. Itu wajib kita minta itu. Lalu gimana ya kubu Nikita menanggapi gugatan balik yang bakal dilayangkan kubu Reza Gladys? Duh, bakalan tegang lagi kah ini Besti? Kalau mereka melakukan namanya rekompensi silahkan. Mereka yang punya hak terhadap itu. Tapi kami hari ini menyampaikan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. tapi dari pihak sebelah memang sudah berencana mau menggugat yang 4M dan lain-lain gitu kan, mungkin seperti apa nih? Wah, saya belum mendengar itu ya. Kami hanya fokus terhadap perkara nomor 1000/PDTG 2025 terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, karena tadi katanya uang 4 miliar dari Rekomendasi ini belum dikembalikan, Bang. Dan itu menjadi pokok permasalahan juga untuk segera dikembalikan katanya. Iya, ditanyakan saja kayak ini, siapa yang menyebut itu? Ditanyakan saja, kami tidak tahu itu. Ya, kami fokus hanya terkait dengan gugatan PMH sama upaya banding yang sudah kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi hanya 2 poin itu yang kami fokus saat ini. Bang, artinya uang 4M itu tidak berpindah tangan dari Reza Gladys ke Nikita. Itu yang diperkarakan sama pihak. Nah, kami kan belum menerima itu gugatan itu. Jadi kami belum bisa berkomentar hal itu. Nanti kalau kan orang hukum itu harus bicara namanya fakta ya. Nah, belum ada faktanya, bagaimana kami menanggapi itu? Nah, tadi juga mereka menganggap dari mulai gugatan dari One Prestasi itu komedi dan mereka siap untuk melanjutkan ikutlah dari pihak KNU. Oh, itu pendapat mereka, tapi kami mau sampaikan begini. Ketika kami membangun konstruksi hukum dalam gugatan perkara nomor 1000/PDTG 2025 ini tentang perbuatan melawan hukum itu kan nggak asal-asalan. Ya kan, karena ada ajas hukum namanya Octare Incumbent Probatio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, dia harus buktikan. Nah, tentu kami membangun konstruksi hukum itu yang kami tuangkan dalam posita dan petitum itu nggak mengada-ada. Kami akan buktikan. Tapi sementara dalam proses mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti, kita bicara namanya solusi. Nah, ketika sudah tidak ada lagi solusi dalam proses mediasi, dinyatakan mediasinya deadlock. Nah, di situ nanti kita bicara susun dari masing-masing, pembuktian masing-masing. Ya Besti, jujur Li, Anisi waktu vonis mau dibacakan aja udah tegang banget Besti. Tapi ternyata ketegangan masih harus berlanjut lagi dengan episode baru yang dibuka Nikita melalui gugatan PMH-nya yang bakal ada gugatan balik dari kubu RG dan juga bandingnya yang juga jaksa udah banding. Coba Besti, menurut kalian untuk episode Nikita yang baru ini bakal lebih menegangkan yang mana ya? Yang PMH atau yang banding? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.